Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih banyak dan mohon izin memakai kaos. Ana paham betul secara etika harusnya pakai formal, tapi sengaja pakai kaos karena ini kaos kebanggaan pemuda Persis sebagai veteran. Jadi tulisannya itu veteran pemuda Persis. Nah, itu. Jadi ada 3 generasi yang memakai baju ini. 3 generasi orang-orang yang sudah di Persis gitu, yang menyebut jiwanya masih jiwa pemuda Persis. Makanya jadi dia itu antara pemuda Persis dan Persis gitu. Kita dengarkan aja. Iya, berarti target sampai jam jam 1:30 ya. Orang-orang iya asyhadu an la ilaha illallah. Nona mina teh di jamaah tanapi teu sadayana. Oh. Kan berarti ana mah moal salat zuhur maksudna di jamaah sareng asar engke di ditu di ranca ekek. Tapi tetep ieu aya nu salatnya. Iya. Materi satas anak saha? Ustaz Asim kapan? Oh. Tapi kepotong ku anak sakediknya. Anak sampai ke 1:30 we. Sareng ieu simulasi praktek. Sambil mendengarkan adzan sambil lihat ini ya. Tidak tampil. Ada yang bisa bantu anak? Kenapa nggak tampil ke situ? Kenapa ini tidak tampil? Ini mah di ini. Oh ya. Oh sudah itu. Ada ya. Kita lanjut. Ana ingin kita nanti kalau ada yang tidak ngerti langsung acungkan tangan sehingga kemudian bisa langsung dijawab ya. Tidak perlu nunggu Ana selesai bicara ya, langsung saja. Karena Ana akan memaparkan lebih banyak ke arah yang lebih sifatnya lebih praktis daripada teoretis. Pertama-tama untuk sinkronisasi pikiran kita sendiri, apa makna jawab ini? Ada yang bisa langsung jawab? Silakan. Langsung berdiri, tidak perlu nyebut nama, langsung saja. Secara jelas menyebutkan jawabannya, tapi sambil berdiri. Diri kita yang menentukan. Hubungannya dengan gambar ini apa? Ya, itu kan ada gambar orang yang sedang menggambar garis, dan ketika dia menggambar itu, dia pun mengikuti garis yang dia gambar. Iya. Terima kasih. Yang kedua,
Mana yang tadi mengacungkan tangan? Ada yang kedua? Bebas, ini kan bukan, tidak akan dinilai di apapun dan tidak ada benar salah. Hanya apa yang ada dalam benak ketika melihat gambar ini, dan silakan jawab pertanyaannya. Silakan. Hubungannya dengan gambar ini? Jadi sejarah itu diciptakan oleh kita sendiri, sehingga nantinya ketika si garis itu terus berjalan, ada jejak-jejak belakang kita. Ya. Terakhir, satu lagi, silakan. Melangkah di jalan yang apa? Tidak keluar garis, tidak keluar garis. Itu kan tidak keluar garis yang berarti menunjukkan. Ya. Kalau sekiranya di ruangan ini terwakili oleh 3 orang ini, orang-orang di sini punya problem besar. Karena kemudian menyimpulkan segala sesuatu itu berdasarkan tafsir, bukan berdasarkan fakta. Perencanaan harus berbasis fakta, bukan berbasis tafsir. Termasuk klaim, termasuk ideologi. Ideologi itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Termasuk. Tafsir itu kenapa muncul dengan genre tertentu? Karena tadi ada ideologi-ideologi tertentu yang kemudian sudah mengarahkan. Nah, gara-gara itulah kemudian kita terlepas dari fakta. Fakta itu sesuatu yang memang terjadi di depan kita. Ini kan terjadi di depan Anda, terlihat betul oleh mata Anda, dan termasuk pertanyaannya. Jawabannya itu jauh sekali. Jawabannya itu tujuan hidup segala macam, padahal ya terlalu jauh menyimpulkan hal itu dari gambar ini. Padahal kalau Anda pertama-tama yang dilakukan dalam konteks untuk memahami realitas itu dengan indikator faktual yang ada di depan kita sendiri, maka sebelum melangkah kemanapun, maka yang kita harus lakukan adalah domir. Lamun hayang nyaho dia menunjuk kemana, tong makan jauh, deket lah weh. Mundomir misalnya dan wa atal mala ala hubbihi. Hi nanti ke mana? Tong makan jauh-jauh ke mana gitu. Kan deket eta, karena almal kan gitu. Nah itu. Jadi jangan terlalu aya deui kan jauh hina teh kana termasuk malah ke depan hina teh kana maf'ul, yaitu hi nanti ala hubbihi itu adalah kepada maf'ulnya, yaitu orang-orang yang nanti akan diberi harta itu misal. Tapi yang paling ini mana? Domir itu balikan dulu kepada yang paling dekat saja dengan keberadaan domir itu. Ini lihat, faktanya itu ada 3. 1 faktanya adalah orang. 2 faktanya itu adalah pensil yang besar. Jangan hanya pensil. Pensil yang besar. 3 adalah faktanya itu garis. Anda kemudian harus bisa menyimpulkan, antum semua harus bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara orang, garis, dan pensil yang besar itu. Nah gitu. Kebiasaan anak dengan guru nih, guru yang memang profesi utamanya adalah guru, tidak lagi yang lain, jadi murni guru. Rata-rata mereka menyimpulkannya begini, walaupun kemudian ini. Oh, ternyata beratnya mengangkat pena oleh si orang itu. Kenapa? Karena faktanya si penanya itu lebih besar dari tubuhnya sendiri. Itu rasional. Kenapa berat? Karena si penanya itu lebih besar dari tubuhnya sendiri. Sesuatu yang lebih besar dari tubuh kita pasti berat. Sama dengan tubuh kita saja pasti berat. Anu leuwih leutik di tubuh kita ge asal setengahnya dari kita, itu pun sudah terkategori berat. Komode ini intinya adalah beratnya melaksanakan misi kesananya itu. Kata saya, Anda masih belum komprehensif, tapi Anda sudah menggambarkan fakta yang dihubungkan dengan sesuatu yang disimpulkannya oleh dianya adalah misi. Kalau konteksnya dengan pendidikan adalah misi seorang guru. Misi seorang guru itu berat.
Tapi itu harus dilakukan. Seberat apapun itu. Kan itu ada ikhtiar tuh. Ada ikhtiar si orang itu mengangkat itu. Kenapa? Apa kelemahannya di situ? Komprehensivitas. Komprehensivitasnya adalah kita akan lihat ketika ada jawaban yang kedua. Ini mah kelihatan guru matematik. Dia menjawabnya itu adalah sudut katanya. Tercipta sudut gara-gara kita melakukan sesuatu. Keberadaan orang dengan pena dan penanya itu miring gara-gara berat, maka dia akan menciptakan sudut tertentu. Wah, saya itu ahli matematik ya. Ternyata betul juga memang si gurunya itu guru matematik. Tapi itu fakta juga. Fakta ada sudut di situ. Dan itu cerminan kalau konteksnya ke organisasi, selalu ada hal-hal runcing dalam melakukan tugas itu. Yang mungkin saja itu bisa menciptakan sebuah gerak organisasi itu jadi klimaks atau sebaliknya anti klimaks. Gitu. Tergantung. Tapi bahwa nanti ada sesuatu yang sifatnya runcing itu selalu ada terkait dengan ikhtiar yang kita lakukan dan beratnya misi yang ditanggung oleh si yang melakukan gerakan itu. Lagi-lagi komentar Ana adalah kalau komentar Ana barusan kepada antum semua, antum terlalu jauh menafsirkan sehingga kemudian faktanya itu sendiri tidak tereksplor dengan baik. Kalau yang ini kan sudah faktual, cuman masalahnya satu saja, komprehensif. Masing-masing jawaban tidak komprehensif. Faktual tapi tidak komprehensif. Yang satu cenderung fokus kepada tubuh yang kecil dengan pensil yang besar. Yang satu fokus kepada garis dan pensil itu sendiri yang menciptakan sudut. Jadi hanya dua indikator dari keseluruhan fakta yang kemudian disimpulkan. Padahal keseluruhan faktanya adalah ada 3. Yaitu orang, pensil, dan garis itu sendiri. Bahkan ada orang yang terlalu fokus kepada hanya satu saja. Misalnya garis saja. Sehingga kemudian nyimpulinnya arah hidup. Nah itu. Dia sangat fokus kepada garis yang dibikin. Dia lupa terhadap fakta orang dan pensil. Nah gitu. Perencanaan harus komprehensif. Harus setiap fakta yang ada di depan kita itu, yang kemudian fakta itu akan terhubung dengan misi. Si fakta ini apakah sudah sesuai misi atau belum? Kalau sesuai misi berarti ditingkatkan, kalau belum berarti diarahkan kepada yang relevan dengan misinya itu kan gitu. Tapi intinya adalah semua fakta itu harus terangkum. Itu namanya komprehensif. Jangan hanya beberapa aspek saja. Kenapa kalau hanya beberapa aspek saja, akhirnya kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan sendiri sesuai dengan misinya. Karena ada yang tercerabut, ada yang terlepas. Nah itu prinsip perencanaan. Itu prinsip ketika kita ingin membangun misi kita di lapangan yang real. Misinya misi langit, tapi hendak kita realisasikan di bumi. Nah gitu. Kelemahan orang-orang yang merencanakan, yang nantinya merumuskan program kerja adalah dia tidak komprehensif. Dia tidak, bahasa sekuler lah komprehensif mah, bahasa jamiah nama henteu sumul, henteu kafah. Padahal dititah eta ku konon itu teh, urang teu kudu kapah itu. Ternyata kita tidak, kita hanya elemen-elemen saja di dalamnya itu. Akhirnya tujuan kekapahan itu sendiri tidak pernah tercapai. Karena kesalahan kita sendiri ketika menyusun program itu tidak kapah. Fakta yang ada di depan kita tidak terlihat dalam pikiran kita. Tapi oleh mata terlihat, tapi aneh nanti tidak masuk ke pikiran. Kan oleh antum semua mah ini terlihat, tapi anehnya itu yang masuk ke pikiran mah hanya elemen-elemen tertentu saja. Nah itu yang mulai hari ini sejak pertemuan kita pada siang ini di sini ubah itu. Keberhasilan muhadharah ini adalah antum besok atau nanti malam selesainya ketika keluar dari ruangan ini sudah jadi pribadi yang berbeda. Sudah jadi pribadi yang berubah. Baru muhadharah ini sukses.
Kalau masih sama dengan sebelumnya mah mubazir. Mubazir, beak duit tepuguh. Mubazir. Anda jadi teman-teman setan semuanya. Nah, pertama yang harus kita pahami dalam pemuda Persis adalah bagaimana membangun kriteria dan indikator. Karena itulah yang nanti bisa dievaluasi. Tanpa kriteria dan indikator, bobohongan ngaran evaluasi nate. Sebenarnya tidak mengevaluasi. Ngan ukur ngaran we evaluasi hungkul. Jadi kriteria itu adalah kondisi aspek ukuran yang terkait dengan pembinaan atau pemberdayaan. Kondisi yang hendak diidealkan itu seperti apa? Itu namanya kriteria. Seperti dulu sering ada perdebatan, pemimpin pemuda Persis itu harus bertakwa. Ya iya, betul. Kenapa? Karena itulah kriterianya. Kriteria pemimpin yang Islami itu pertama-tama bertakwa. Tapi itu kan sulit katanya dilihat seorang itu bertakwa atau tidak. Makanya masuk kepada indikator. Indikator itu adalah atribut terhadap kriteria tersebut. Banyak orang yang salah paham. Kriteria dijadikan indikator, indikator malah jadi kriteria. Kriteria itu bersifat kondisi, aspek yang sesuatu yang kita idealkan. Indikator justru yang menunjukkan itu menjadi bisa jadi terukur oleh indikator itu. Nah, makanya kemudian ada yang disebut dengan SMART itu ya. Spesifik harus khusus, measurable, achievable. Measurable itu terukur. Achievable berarti mampu dicapai, jangan membuat sesuatu yang tidak bisa dicapai. Bertakwa misalnya bisa dicapai memang selama 5 tahun, kenapa tidak? Asa mau 5 tahun mah, 10 tahun mungkin, kenapa tidak berjenjang? Jadi tetap kriteria takwanya itu muncul, tapi bahwa kemudian kita mengandaikannya itu selama 2 periode berarti. Misal itu Realistik itu bagaimana sesuatu yang ideal itu di tahap-tahap sehingga kemudian jadi kaharti. Contoh, pemuda Persis Bandung jumlahnya sekarang katakanlah sudah 10.000 misal. Ketika disebut 100.000, cek sararea teh, mustahil. Saurang mawa saurang deui geus hese, kemudian saurang kudu mawa 10. Kan dari 10 ke 100 kan 10 berarti per orang. Tapi itu jadi realistik ketika disebut bahwa dia dalam jangka 20 tahun. Itu. Tidak realistik itu di 1 tahun. Tapi kalau 20 tahun berarti kan bisa saja. Berarti satu orangnya 2 orang. Dan 2 orang pun itu dalam jangka waktu 5 tahun. Makanya selama 5 tahun itu bisa mawa duaan acan mah. Gitu. Kan menjadi realistik. Nah itu ciri realistiknya itu. Dan time bond, ada ukuran-ukuran waktu. Itu ya, jadi nah ini kita bicara ini. Lihat, bagaimana misalnya misi kita itu, kenapa kita ada gerakan pemuda, mau menjadikan pemuda muslim itu soleh dan cerdas. Kenapa sih? Bet urang kudu nyieun jamiah pemuda Persis. Yang arah pemuda. Boh arek pemuda anu berkartu maupun pemuda dalam artian dia itu simpatisan, mereka itu harus soleh. Selain soleh mereka harus cerdas, kan gitu. Maka kita bikin kriteria terhadap soleh dan cerdas itu. Gitu. Jangan membangun kriteria kepada yang lain-lain. Kriteria terhadap soleh dan cerdas. Dan sederhana saja, misalnya kita bikin untuk solehnya 2 kriteria. Untuk cerdasnya 2 kriteria. Entong 10, 11, bagi hese mencapainya. 2 kriteria we. Jadi 4 kriteria terhadap kepribadian seorang pemuda Persis. Misal ini. Maka kriteria soleh adalah taat ibadah. Kriteria yang yang kedua adalah akhlakul karimah. Jadi manehna ibadahna secara pribadi manehna dengan Allah SWT bagus ibadahnya itu. Semuanya didasarkan pada taat. Sedangkan antara hubungan dia dengan manusia yang lainnya termasuk juga dengan alam lingkungan, akhlaknya begitu mulia. Misalnya, bikin aja 2 itu.
Itu berarti pemuda Persis. Belum jadi pemuda Persis kalau ibadahna henteu taat. Akhlakna henteu karimah. Nah gitu. Berarti lain pemuda Persis. Lamun geus kitu kakara bisa pemuda Persis. Yang kedua cerdas. Apa itu kriteria cerdas? Pertama rajin belajar. Kudu tekun. Mau mungkin aya cerdas henteu tekun, mau mungkin. Engke teh bakal jadi bakat itu luy. Si eta teh sebenarnya pinter ngan. Nah, berarti terjadi pinterna teh. Make ngan. Tapi kalau cerdas dengan didukung oleh etos ilmu namanya, etos belajar, yaitu dengan kerajinan namanya persisten disebutnya itu. Kalau bahasa ininya kan jadi juhud kan gitu ya. Dalam bidang ilmu, nah dia akan jadi. Yang kedua, ukurannya itu kalau ke rajin kan ke proses, ke hasil. Dia itu inovasi dan kreativitas, kriteria itu. Disebut pemuda Persis itu cerdas kalau kemudian pikiran-pikirannya itu inovatif. Inovatif itu berarti dia punya ide yang sama sekali berbeda dengan ide sebelumnya. Kreatif berarti dia itu sesuatu yang sudah ada itu bisa dimodifikasi. Jadi teu sarua teuing dengan sebelumnya. Walaupun dengan sebelumnya masih ada kesinambungan. Tapi gara-gara si eta mah kegiatan-kegiatan teh aya we bedana teh gitu. Ciri pemuda Persis pinter. Lamun kitu keneh mah lain. Taklid eta mah. Tapi untung aya kegiatan ge tah eta penyakit mujahid mah eta. Anak mah cenah syukuran aya kegiatan ge. Lamun kegiatan eta keneh lain syukuran kudu astagfirullahaladzim. Kenapa? Ente geus jadi babaturan setan. Ari teu istighfar kumaha? Mubadir kamari kegiatan teh. Mubadir duit, mubadir tenaga, mubadir pikiran. Keur mah gara-gara kegiatan eta pasea jeung pamajikan kan. Resikona teh. Nah, kan bari kegiatan teh kitu-kitu keneh. Bari orang yang mengikuti kegiatan itu tidak berubah. Arek ngilu teu ngilu kegiatan sarua wae. Ente itu si para taskil yang melaksanakan kegiatan itu teman-teman setan semuanya itu. Nah, makanya pemuda Persis itu harus inovatif dan harus kreatif. Itulah nilai dari yang disebut dengan tajdid. Nah, yang tidak boleh diubah nama kan akidah. Ya toh? Selain akidah nama gali terus untuk kemudian setel. Bisa jadi ada hadis yang disohehkan oleh orang tua kita, oleh kita malah didoibkan. Kalau kita kemudian kajian kita lebih mendalam. Misal, ini sebagai misal. Betul tidak? Atau sesuatu yang pada dulunya itu didoibkan oleh generasi hari ini dengan kajian yang sangat mendalam menjadi sahih. Kenapa tidak? Itu semuanya sifatnya ilmiah. Yang tidak boleh berubah itu adalah akidah. Akidah kita kepada Allah SWT. Nah, ini misalnya. Maka kita bikin indikator. Kriteria sudah jelas. Tidak banyak, hanya 4. Yang satu terkait kesolehan, yang satu terkait kecerdasan. Soleh 2, cerdas 2. Sakieu ge berat. Berat itu hese deh. Lamun remen panggih jeung Ustaz Pepen rada babari teh. Lamun hese panggih jeung Ustaz Pepen rada hese teh. Nah, ini. Jadi kita bikin ini. Dan nanti kita ukur kepada pemuda Persis itu. Jadi misalnya ke tingkat taat ibadah. Pertama-tama tentu saja ilmu. Jadi pengetahuan tentang ritual ibadahnya itu sendiri dia sudah komprehensif atau belum. Jangan sampai dia melakukan ibadah tanpa ilmu. Wah, bahaya ya. Ngadon ibadah pasti tanya, "Ari ente keur naon?" Teuing cenah bahaya itu. Aduh, bahaya pemuda Persis eta mah. Titah maot pemuda Persis itu mah. Tapi tongan ukur ilmu nahungkun nu luhur. Ilmu tentang ibadah we luhur. Wah, ditanya hadis tentang saum sunnah. Murudul hadisnya itu. Tapi pasti tanya, "Osok Senin Kamis?" Hehe, tara cenah. Kehe deh itu mah. Harus ada konsekuensi dari ilmu. Ilmu harus berkorelasi dengan amal. Mohon maaf, di cancel dulu ini. Jadi harus ada follow up dari ilmu ke amal. Amalnya kita sebut dengan intensitas sholat berjamaah misalnya. Sebelum kemana-mana.
Ini memang jadi ini karena ya anak murid Ustadz tentang Muhtar ZA. Ada kata-kata Ustadz tentang ZA ketika anak ingat betul itu. Ustadz cenah ieu aya simpatisan. Geus deukeut jeung urang teh. Urang lebetkeun jadi anggota Persis we nya. Jawaban Ustadz tentang montong kan gitu baru ngegerem. Satungtung manehna can katingali salat subuh berjamaah 10 kali. Montong jadi anggota Persis. Satungtung sholat subuh na kaberangan keneh montong nah gitu. Jadi pertama-tama kita ukur pemuda Persis itu dari intensitas sholat berjamaahna. Mana sok yakinlah sholat pemuda Persis mah. Oh sok lah sholat mah. Ngan pertanyaannya teh mana berjamaah tidak? Pertanyaan lanjutnya intensif tidak berjamaahnya itu. Jadi lebih sering berjamaahnya atau lebih sering munfaridnya gitu. Pemuda Persis harus lebih sering berjamaah daripada munfarid. Tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu mah memang mengharuskan dia menjadi munfarid misal. Kan kalau lagi safar kan mau tak mau kan gitu. Misalnya di bus nu sejen mah sekuler kabeh kan kumanya sorangan. Geus kumaha tuh. Kan gitu. Ana dulu kan ana 10 tahun lebih sedikit kerja di Jakarta, rumah di Garut. Berangkat itu sekitar jam 1 karena kan jam 8 harus sudah sampai di Jakarta karena untuk istirahat mandi dulu. Jam 9 kan kantor. Otomatis subuh itu kan di jalan. Anak selama rutinitas itu ya setiap berangkat Senin itu pasti sholat subuh di bus. Kalau nanti Jumatnya saya kan Jumat balik ke Garut pasti sholat Isya di bus. Pertama persoalannya saya itu adalah masalah sholat nama nggak terjadi problem. Pak Duli teuing batu rek ngomong ke saya kayak penting mah ngong adan sholat kan gitu penting. Dan kemudian pasti di HP kita itu bagi orang yang sudah terikat dengan sholat pasti ada alarm di waktu-waktu sholat. Subuh diganti-ganti. Enak kan subuh jam 4-nya kadek bisi 4:30 keneh. Kan enak subuh teh jam 4. Ganti alarm teh jadi alarm jam 4 kurang 10 menit kan gitu ya harus hati-hati. Tinggalin HP na aya alarm jam 4 kurang 10 menit teh. Lamun eueuh alarmna curiga tah. Kan gitu. Ketika anak tidur jam 1 ge disada teh. Ter gitu. Urangnya langsung mafhum. Oh, subuh gitu. Sek teu kudu ditinggali deui aya naon ieu teu kudu ditanya langsung connect oh subuh. Nih eta sore jeung adzan nu kahiji eta teh. Adan kedua mah kan kayak ngadengkeun ti masjid eta aya adan we itu di masjid. Ningali ka ieu poe keneh euy sia teh katinggali masjid segala macam. Nah kan gitu. Anu berat lain salat nu beratna mah ari uing kudu ngajak batur salat entong. Eta kagigireun. Pasti tinggal kadang-kadang teh keur ngadahdir. Ajak entong. Persoalan. Rata-rata ana munfarid. Nah, bisi aya kamadorotan gara-gara digeungkeun ku urang hayo manehna jadi ngajak gelut ke urang kan jadi madorotnya boting manehna ge memang tara salat jeung boting manehna Kristen nih saha nyaho manehna Islam bener teu da teu kenalan teu naon gitu kan ya saya salat sendiri saja termasuk juga salatnya tidak dijaharkan ya saya ini betul-betul yang penting ya saya salat saja tapi pernah ada kejadian ketika saya malah ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah ketika saya takbir. Kan takbir mah tetap dijaharkeun untuk gitu kan. Tetap tarik kan itu aja itu. Allahu Akbar kan gitu ya. Paling tidak ditekankan kan udah ada Allahu Akbar. Allahna tong dibalik kalau kibarna Allah bar gitu. Iyo anu kan udah ada kan Allahna Allahu Akbar kan gitunya. Nah, itu ujug-ujug aya noel. Salat cik itu tong nanya deunya cik langsung. Tapi kan urang pipaseun deui gitu. Tapi kan anak mah pintar langsung anak nanya, "Bade berjamaah?" Pinterna Ustaz Pepen dah. Mohon aduh alhamdulillah cenah aya rencang hanya hayu atuh. Mangga atuh komat gitu komat. Hapunten abdi di palih kiwa jadi abdi imam sanes abdi anu leuwih soleh cik abdi teh. Padahal mah memang anak anu rada solehnya. Nah gitu kan gitu ya jadi itu nah ada lagi yang pertama bahkan ketika anak tayamum dia sudah berarti ini sarua soleh jeung anak tah apa yang ieu tayamum ketika anak salat subuh berjamaahnya oh mangga nah, gitu
Nah gitu. Jadi ukurannya bukan sholat lagi pemuda Persis. Ukurannya adalah dia itu berjamaah atau tidak. Nah itu. Lihat intensitasnya itu. Harus terkontrol. Jangan sampai kemudian iya teh dipek waekeun kitu wae. Tidak boleh. Harus terkontrol itu. Harus kudu diobrolkeun si eta budak urang tah maksudna pemuda Persis. Tara sholat berjamaah. Nyaho ti mana? Manehna aya di imah tapi ditinggal ku saya untuk ke masjid. Maksudnya teh berjamaah. Ane sholat mah yakin. Kudu diobrolkeun eta teh. Termasuk ngomongkeun, wah intensif cenah di jamaah itu mah di jamaah ieu mah teu pati euy cenah. Komo bab sholat subuh mah gitu segala macam. Nah terus termasuk di ini. Terus misalnya intensitas saum sunnah. Ieu mah anake rada hese nya. Begeng soalna, aduh watir euy bisa lebih begeng. Ini contoh saja. Nanti juga bisa di-share ya sehingga ini. Jadi silakan bangun indikator-indikator yang konkret yang bisa dievaluasi. Betul ente intensif sholat berjamaah? Betul ente punya pengetahuan yang komprehensif tentang ibadah? Jangan-jangan memang ente pengetahuannya belum komprehensif. Paling tidak untuk konteks ibadah yang 5 saja, yang vital. Belum ibadah-ibadah yang lain ya kan gitu. Tapi juga diukur nanti segala macam itu. Kalau perlu ada kontrol yaumiyah. Jadi ayat kontrol yaumiyah terhadap bagus itu. Jadi ada 10 orang, ada ininya nakibnya ya kalau zaman di pesantren atau zaman pemuda mah usulan kami dulu, nggak tahu yang sekarang, usulan kami dulu istilahnya muadib. Orang yang mengadabkan kepada jamaahnya gitu. Muadibnya per 10 orang atau per 15 orang ada muadibnya yang kemudian mengontrol itu. Ayeuna Senin, saum teu? Nah, itu, ngontrol. Alah, itu cenah, tapi anak can makan minum naon? Geus saum. Tapi lapar, jihad. Ah, itu. Kade tah, tuturkeun tuluy kade. Bisingke manehna pas urang mah teu kuat lapar cenah gitu. Ini hanya contoh saja, semuanya itu bisa kita bangun dan bisa kita evaluasi. Sesuatu yang sifatnya melangit seperti takwa, soleh segala macamnya itu bisa kita bikin itu menjadi sesuatu yang terukur dan dievaluasi terhadap anggota pemuda Persis itu. Ini hanya contoh saja, antum bisa bikin yang lain. Ini hanya supaya kemudian segala sesuatu itu bisa direncanakan. Bahkan dalam konteks ibadah sekalipun bisa direncanakan. Kita merancang bagaimana pemuda Persis asana tara salat jadi osok salat. Saenggeus osok salat kemudian jadi rajin berjamaah. Saenggeus rajin berjamaah dia mengajak salat kepada orang lain gitu. Kan itu bisa dirancang ininya itu. Pembinaan kepada si pemuda Persisnya itu. Nah, kita yang sekarang ini hanya faktor satu saja. Jangan memisahkan kuantitas dengan kualitas. Jangan pernah. Karena anak sering mendengar urang mah kudu kudu kualitas, jangan naon kuantitas ke ngan ukur jadi naon aya dalil geuning serpih di mana? Di buih di lautan. Atau sebaliknya aya deui lamun urang jumlah saeutik mah tujang naon cenah. Mau bisa dipakai ke kekuatan terutama kekuatan politik dan seterusnya itu. Yang benar, yang proporsional adalah jumlah dan kualitas itu harus seiring sejalan. Dia itu beda tapi tidak boleh dipisahkan. Istilah anak antara kuantitas dengan kualitas itu seperti rel kereta api. Jika dia disatukan gagal, jika dia dipisahkan gagal. Rel kereta api lamun dikitukeun nu hiji ka kulon nu hiji ka wetan, mau bisa maju kereta apina. Termasuk juga mun rel kereta apina klek disambungkeun si rel nanti sarua mau bisa maju. Biarkan dia pada jalur relnya masing-masing. Tapi mun hiji rel belok, nu hiji ngilu belok. Ulah nu hiji belok, nu hiji lurus. Teu meunang. Dia harus seiring sejalan. Itulah kualitas dengan kuantitas. Kenapa Rasulullah SAW bisa putuh Mekah? Apakah karena sahabatnya terus-terusan kualitasnya ditingkatkan? Iya. Apakah hanya itu saja? Tidak. Karena ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah,
beliau hanya membawa ratusan, bahkan di bawah 100. Tapi ketika beliau kembali dari Madinah ke Mekah, dalam konteks Futuh Mekah, beliau membawa 10.000. Apakah ecek-ecek yang 10.000 itu? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang berkualitas. Apakah kemudian itu targetnya Futuh Mekah? Bukan juga. Hanya untuk sebagai basis teritori saja. Disinilah basis kita, Mekah, Madinah. Dengan 10.000 itu Nabi Muhammad SAW sudah memandang ke Persia, ke Bizantium, Romawi dengan kekuatan 10.000 itu. Gitu. Jadi para sahabat untuk cepat puas ketika sudah Futuh Mekah, karena di depan sudah ada tantangan baru oleh Nabi Muhammad itu. Nanti Anda Kisra Persia, Bizantium dan seterusnya itu. Nah, itu. Jadi dua hal ini tetap harus dilakukan. Jangan pernah disatukan, jangan pula dibedakan. Jadi masing-masing strateginya harus berbeda, tapi masing-masing harus seiring sejalan. Ini siklus perencanaan kalau kita merencanakan sesuatu. Jadi perencanaan itu kita harus mempunyai funding. Funding kita itu ada zakat, ada infak sedekah, dan ada wakaf. 3 itu yang harus diproduksi supaya kemudian jadi ngagolang jeung berkembang. Zakat, infak sedekah, dan wakaf. Zakat infak kita sudah berkembang. Biasanya kegiatan ini basisnya adalah zakat infak biasanya. Jadi datang ke orang Beunghar teh, oh kebenaran can zakatnya rada gede kan gitu. Bari manehna ge kan jadi tunai kewajiban kan gitu. Tak ada juga yang kemudian geus zakat jeung infak kan jadi saeutik ge infakna gitu. Alus nama zakat gede, infak lebih gede, alus eta lebih alus. Nah, yang kemudian dari funding itu duit itu bukan dipakai untuk dunia, tapi dipakai untuk tujuan. Istilah di dia yayasan, diganti jadi jamiah atau apapun, itu konteksnya ya. Yang kemudian ini konteksnya saya ketika itu sedang ke sekolah di Cisurupan Nurul Mutakin. Nanti oleh Anda dirubah saja itu. Jadi program kerja jamiah dalam konteks misalnya pemuda Persis. Jadi tujuan pemuda Persis itu apa? Jangan lepas itu. Makanya kemudian harus pisahkan antara tujuan pemuda Persis dengan tujuan Persis. Beda. Walaupun misi utamanya sama, tapi tujuannya beda ya. Termasuk oleh Persisnya itu sendiri. Dibentuknya pemuda Persis kan dengan tujuan tertentu yang Anda harus paham betul antum semua itu. Yang kemudian ada yang disebut dengan perencanaan, ada yang disebut dengan penganggaran. Bagaimana penganggaran itu? Penganggaran itu lihat dari berapa keuangan yang Anda dapat di tahun sebelumnya. Dari situ saja bayangannya itu. Misalnya kalau kita ingin menganggarkan 5 tahun ke depan, berarti lihat 5 tahun kemarin habis duit berapa. Kan nggak ketebak. Kenapa? Kan selama 5 tahun kemarin kegiatan-kegiatan berjalan menghabiskan uang sekian. Yang basisnya tadi dari infak, zakat, dan satu lagi yang belum teroptimalkan yaitu wakaf. Kalau misalnya PD Pemuda Bandung ini menghabiskan dalam setahun itu 100 juta, jangan dikira bisa jadi 100 juta loh dalam setahun misalnya. Atau misalnya dalam 5 tahun 150 juta. Berarti anggarkan untuk 5 tahun ke depan 170 juta. Naik 20 juta dari sebelumnya. Duitnya macam aya, tapi anggap aja nges aya. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulah sungudon. Cana naon bakal aya kitu duitna. Sungudon ka Gusti Allah itu teh. Gagal jadi pemuda Persis itu. Harus husnudon. Naon? Anggaran ditaikeun dari tiap tahun. Tahun ieu beak 50 juta, tahun hareup mah kudu 80 juta. Keur naon? Keur jihad. Gitu atuh. Asana urang target surga di bawah, mungkin mau jadi surga tu jannatun naim kan gitu ya. Gitu kudu naik. Sesudah itu pelaksanaan, nah dalam konteks pelaksanaan kudu aya pengendalian. Di antaranya itu ada kontrol amal. Anak sering bilang termasuk ke orang tua Persis. Ketika orang ngalaksanakeun jihad jamiah, kudu aya kontrol. Termasuk yang penting itu adalah kontrol amal jama'i. Jamaah amal anak kumaha kudu dikontrol.
anu kurang sumangetna kudu ditaekeun, anu geus naik sumangetna kudu dipenta supaya manehna ngasih gohan si girohna eta ka tatanggana atau ka kolegana gitu. Itu harus dilakukan, kontrol itu. Jangan sampai diculjeunkeun. Apalagi penyakit ya, apalagi orientasi nanti asal aya kegiatan keur dilaporkeun dina musda. Gagal total. Musda jangan pernah melaporkan kegiatan. Yang dilaporkan oleh taskil ketika musda adalah capaian. Sudah tercapai belum jihad kita itu? Bisa jadi ada kegiatan yang terlaksana sepenuhnya, tapi tidak mencapai apapun. Itu harus diakui secara jujur saja. Mohon maaf, jihad kita di bidang ini belum tercapai. Padahal kegiatannya berjalan. Atau ada kegiatan yang berjalannya itu 50%, tapi alhamdulillah atas dasar pertolongan Allah justru tujuan jihadnya tercapai. Dampak dari keberadaan pemuda Persis selama 5 tahun di Kabupaten Bandung ini, dengan zona-zona khusus, nanti ada zona khusus misalnya di Pamengpeuk, di Dayakolot dan seterusnya, itu tidak seluruh daerah di kabupaten ini tapi ada zona-zona khusus. Apakah 5 tahun kemarin kita melaksanakan itu ada dampak tertentu? Apakah gerakan kita itu sudah memberikan efek samping tertentu, baik kepada internal pemuda Persis itu sendiri ataupun kepada eksternal? Kita jawab secara jujur, mohon maaf, selama 5 tahun kemarin ternyata dampaknya kecil sekali. Kegiatan-kegiatan jalan, tapi dampaknya kecil sekali. Ada tapi kecil. Atau kita bilang alhamdulillah, walaupun kegiatan tidak terlalu banyak, tapi kita sudah memberikan sumbangsih yang cukup. Misalnya intensitas sholat berjamaah di komplek jadi lebih baik. Tidak hanya pemuda Persis. Jadi pemuda Persis berhasil tabligh berarti. Mengajak pada orang lain. Sehingga kemudian masjid jadi eyeub. 5 tahun heubel mah garing di masjid eta teh. Tapi saenggeus aya kegiatan urang. Jadi dicaritakeun lain kegiatanana, tapi dampak bahwa kemudian komplek itu menjadi intensif dalam sholat berjamaah gitu. Dan kita akui saja secara jujur, toh yang akan dinilai oleh Allah SWT adalah kerja keras kita, bukan kepada itu. Jadi walaupun misalnya tidak berhasil, tidak perlu malu, ucapkan saja, kami meminta taskil yang berikutnya bisa lebih baik lagi dari kami gitu. Makanya harus dikontrol, kontrol ini. Pemimpin pemuda itu harus mengontrol. Ini kamu itu kegiatannya itu sudah berdampak nggak terhadap tetangga? Henteu cenah, ari ente ngajak teu ka tetangga henteu, nyanya atuh cenah, ajak atuh. Da moadaekeun, tong makan nyebut moadaekeun. Termasuk misalnya sakali ngajak teu ngilu, 2 kali ngajak teu ngilu, bukan berarti kemudian katiluna henteu, tuluy we. Jadi pas sabar-sabar, manehna sabar dina kagorengan, urang sabar dina kaalusan. Urang sabar dina ngajak, manehna sabar dina nolak. Kudu urang nu meunang. Naon? Manehna jadi sabal tungtung nama daek gara-gara naon? Daripada diajak deui ngilu we mah cenah. Urang teh biasana teh ngatok pantonya ketok gitu. Cenah, naon Kang itu adan, hayah urang salat ke masjid. Kena dah mah, mohon. Abdi ti payun atuh nya. Oh nya mangga. Urang geus nyaho mah nuturkeun, tapi bae. Urang teh jiga anu bakal manehna nuturkeun we gitu. Nit. Isugna gitu deui ketok deui. Nuju sibuk teu? Nuju cenah gitu. Tiasa urang salat teh ayeuna tuh. Alah, cenah deadline. Oh bios atuh cenah mangga. Mudah-mudahan we ngareng sehingga kemudian tiasa ngiringan salat ka masjid. Oh mohon cenah mohon. Ini deui. Isuna ngetrok deui gitu. Sampai ka 10 kuling ngetrok, sampai ka 11 sama meh ngetrok, tong ngetrok sia aing rek ngilu cenah gitu. Teu naon teu ikhlas ge, asal ngilu heula we. Mimiti naon manehna ngilu ka masjid teh gara-gara sebel diajak wae. Di masjidna teh ngadon main HP teu naon kan bae. Kang cenah ke dilah main HP mah ayeuna mah urang ieu lah. Urang ngaderes heula. Alah sibuk cenah bade lah wih ka bumi. Wios tenang bae. Tong mangga.
Oh nun. Pak sabar we. Nah gitu, betul tidak? Betul lah gitu. Ente juga nong karek ngadengeti anak itu. Jadi harus ada kontrol. Pemuda sudah melakukan itu belum? Nah gitu, harus ada kontrol dari ininya. Nges ngajak ke batu mana encan? Encan, sok atuh ngajak. Da abdi nang telat belang betong kene. Atuh cenah kan gitu. Baru setelah itu adalah pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Ikhtiar kita itu sampai seberapa jauh kita laporkan di situ. Jadi ini yang pertama, sifat perencanaan itu subjektif. Subjektif itu Anda silakan saja punya idam-idaman apapun. Misalnya pemuda Persis Bandung teh hayang jadi pemuda Persis nu ngawasa di Kabupaten Bandung, boleh. Disebut teh shopping list. Naon wae sih nu hayang dicapai ku pemuda Persis Bandung sok. Hayang ente naon? Oh yang anu. Kahayang anak mah pemuda Persis teh bungar kabeh. Hiji acan. Bagus itu. Anak ketika ngobrol dengan tapi di pertengahan. Ketika di pertengahan anak jadi taskil PD Persis, anak sudah ngomongin itu. Bagaimana mungkin Persis itu akan mandiri lamun anggotana malah riskin. Jadi lamun Persis sayang mandiri kan tagline Persis Garut adalah kemandirian. Sehingga kemudian jadi tidak tergantung kepada pemerintah, tidak tergantung kepada yang lain. Bagaimana mungkin sih? Jadi lamun hayang mandiri, anggotana kudu henteu beunghar ge makmur we lah. Maka canangkan kemakmuran anggota untuk mencapai kemandirian. Nah gitu. Mari kita canangkan. Kapan anggota Persis 100% miskin? Kapan kita mengumumkan kepada organisasi yang lain apakah ada mustahik zakat? Kenapa? Mustahik deui di Persis mah. Cenah bihung iraha teuing. Ya kita rancang saja. Apakah itu butuh waktu 15 tahun? 20 tahun? 25 tahun? Kita rancang saja. Kita data sekarang ada berapa orang miskinnya. Dan kemudian kita cukupkan dia. Kita rereongan kemudian mencukupkan dia. Dengan ukur rereongan gara-gara imahna goreng. Jadi sudah. Di Garut itu kan setiap ada rumah anggota yang jelek itu kan sudah ya bedah rumah semacam itu. Sudah beberapa rumah anggota yang kemudian diperbaiki segala macam. Tapi kan harus ada follow up lebih dari itu. Apakah dia punya pengangguran? Beri dia pekerjaan. Beri dia, kan Persis sudah banyak jaringannya segala macam kan gitu. Manfaatkan itu untuk anggota. Misal. Tapi tujuannya lain arek ngabeungharkeun, eta mah da keur dirina sorangan. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian. Termasuk lamun manehna jadi beunghar, kan zakat infakna ka Persis ka jamiah. Betul tidak? Moal ka mana? Nah, manehna jadi beunghar ge ku Persis. Arek teu mulang tarima kumaha? Gitu. Jadi itu yang kemudian harus diinikan, harus diajamkan itu bahwa seluruh anggota pemuda Persis Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung baleunghar 100%. Nah itu harus diajamkan. Satu sama yang lain saling dukung agar kemudian jadi baleunghar eta ya ngeunahi itu. Nah itu ya. Nah itu kan baru keinginan, baru kemudian masuk ke objektif, data. Objektif itu. Bikin datanya. Kalau kaitannya dengan yang tadi berarti yang miskinnya berapa, yang kayanya berapa, yang sudah antara miskin dan kaya berapa, dan seterusnya. Berapa yang baru beristri satu, berapa yang kemudian sudah punya istri dua, dan seterusnya itu. Itu kan sudah objektif, data real di lapangan terkait pemuda Persis itu. Nah, nanti datanya itu harus berbentuk 3 aspek. Data input, data kegiatan, dan data output. Harus dirangkum itu. Sehingga perencanaan itu dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah gerakan. Sehingga kemudian menyusun secara benang merah antara proses input, proses, dan output. Nah gitu. Intinya itu di situ. Jadi ngarencanakeun teh ngarekayasa masa depan intinya. Jadi jangan sampai masa depan itu terjadi begitu saja. Kan isuk teh kemungkinan besar aya. Tapi urang teh ulah nganggap isuk teh ngan ukur sakadar aya weh.
Tapi isuk teh kudu aya sesuai dengan misi kita. Besok lebih baik dari hari ini, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu ada dua caranya itu. Pertama dengan cara analisis SWOT. Ini yang disebut dengan perencanaan berbasis problem solving. Jadi yang dicari adalah masalah, yang kemudian masalah itu hendak diberi solusinya. Makanya kemudian ada yang disebut dengan SWOT, yaitu yang satu strength, kekuatan, modal yang kita punyai. Yang kedua weakness, kelemahan yang kita punyai. Berarti itu internal dua-duanya. Strength internal, weakness internal. Kekuatan PD Persis Bandung apa sih? Jumlah anggotanya sudah cukup banyak. Oh ya, kekuatan. Kelemahannya apa? Di jumlah yang banyak itu. Ambil benang merah nah, entong sampai ke beda antara kelemahan dengan kekuatan teh. Walaupun sudah banyak tapi homogen, itu kelemahan. Kelemahan yang ada di internal. Anggota Pemuda Persis itu sudah bekerja enggak? Oh, sudah bekerja. Masih sedikit yang penganggurannya. Kelemahannya apa? Jenis pekerjaannya sama semua. Itu kelemahan. Bekerjanya kekuatan, homogenitasnya itu kelemahan. Pemuda Persis ada yang pinter, ada kekuatan. Kelemahannya sauti. Jadi ayah Pemuda Persis itu pinter itu kekuatan. Kelemahan mah jumlahnya sauti kudu maleuwih loba tisebatan sakieu. Kabayang karek sakieu nu pinterna. Geus kieu Pemuda Bandung teh komo deui lamun loba kan gitunya. Selain internal juga harus masuk ke eksternal, yaitu opportunities. Opportunities itu berarti kesempatan yang kita punya. Ini hubungannya dengan pasar. Pasar teh objek yang jadi garapan Pemuda Persis. Apa itu objek garapan Pemuda Persis? Lihat peluangnya. Contoh misalnya komplek yang akan digarap oleh Pemuda Persis 5 tahun sekarang adalah komplek-komplek. Tidak ke pasar, tidak kemana, tapi ke komplek-komplek. Ada berapa komplek di Kabupaten Bandung ini? Banyak komplek-komplek perumahan di Bandung ini. Maka apa peluang di komplek itu? Pertama, pasti tiap komplek aya masjid. Pasti. Peluang eta teh. Bisa teu DKM masjidna ku Pemuda Persis. Ontu bisa cenah DKM nama. Kudu ku orang setempat. Bisa teu DKM eta kerjasama jeung Pemuda Persis. Bisa sih, tapi paling ge sakali dina sabulan teu nanaon, kan gitu. Asal asup heula we. Peluang. Gitu. Bisa teu Pemuda Persis nyieun program-program nu aya di masjid komplek eta. Program, tapi programna dilaksanakeunana lain di kantor aula bersama Persis, tapi justru di tempat lain. Tapi peserta nama Pemuda Persis. Tapi di tempat lain itu. Untuk menunjukkan kepada orang lain. Seperti ini loh Pemuda Persis. Kumaha saroleh, karasep. Aya nu hideung tapi bersih. Tadi si Akang ieu. Manis gitu. Orang lamun ningali Pemuda Persis jadi adem. Keriweuh manehna ge pas papangih Pemuda Persis mah adem. Selalu tersenyum, kalau bicara mencerahkan. Jika Ustadz Pepen kan ente ngadengnya tuh wah gitu, tercerahkan. Asana poek jeung poek we, pangina. Seperti itulah Pemuda Persis itu ketika berhadapan dengan orang lain itu. Nah gitu. Nah itu namanya peluang. Tapi juga kita harus melihat ancaman. Ancaman itu organisasi yang sama yang dengan Pemuda Persis, yang dia itu ternyata dalam kancahnya lebih banyak, yang dampaknya lebih kuat. Contoh, Pemuda Persis kudu langsung netepkeun saha musuhna. Harus. Misalnya sparring partner Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, nah gitu, langsung tetapkan sparring partner ta. Kudunya dina sabulan kudu gelut, kan sparring partner mah gelut, tapi sebagai sahabat gelut. Ayo sebulan sekali gelut ah. Gitu. Ulah satahun sekali hese kumaha ngaevaluasi. Nah, sebulan sekali ngagelut. Jeung eta jeung Pemuda Muhammadiyah jeung GP Ansor.
Ngajak. Gelut ah. Gelut naon ieu? Nya mari kan Muhammadiyah boga tapak suci, GP Ansor. Saya kurang tahu lah ya. Apa gitu GP Ansor. Kita punya misalnya Tipan Pokan, Surulhan segala macam. Ayo diadu. Tapak suci lawan Tipan Pokan. Oh ayolah. Berhadiah tong. Entong lah me ikhlas. Ayolah. Ngesang we lah ieu mah. Siap. Nah itu. Sebulan sekali. Ngeus adu fisik, ayo adu intelek. Kumaha lamun debat. Tong babikih cek Bang Moda. Boleh. Urang siasah. Cek Bang Moda Paris Bandung. Gitu. Sparring partner. Sabulan sekali. Jeung babaturan. Termasuk dengan musuh. Siapa yang mau anggap Anda sebagai pesaing berat Anda? Gerakan pemuda. Tetapkan oleh Anda. Pemuda Pancasila misalnya. Tetapkan. Pemuda Pancasila. Anda adalah oposisi saya. Saya mengoposisi Anda. Kalau Anda tidak menganggap saya oposisi, saya nyatakan dari sekarang, Pemuda Persis Kabupaten Bandung adalah oposisi sejati Anda. Oh. Tapi kami mohon silaturahmi tetap jalan dengan baik. Kami ingin ya paling tidak 3 bulan sekali lah kita ketemu. Arek naon cenah semang. Kumaha lamun adu? Diadu naon? Diadu fisik, diadu otak. Siap? Gitu Pemuda Persis eta. Entongan ukur ngutuk-nguwek di dieu we. Tuluy mentang ka orang-orang teh. Pemuda Pancasila, ari pemuda Pancasila boga masjid tuh. Boga tuh kehen. Cenah kalau cerita teh nya meureun gitu walau alam. Boleh tidak kami mengisi di masjid Anda? Boleh tidak? Boleh. Ya saya ngisi lah Pancasila. Naon ngeusina? Haram ulang tahun. Haram korupsi. Haram proyek. Wah, dan sebagainya. Dia kayak itu. Dan seterusnya itu jebret. Oh. Langsung rekomendasi di peserta pengajian nanti. Tong dionang di eta cenah. Cek Pemuda Persis ngadat. Teu balik maneh Pemuda Persis. Hana sabede jatah ku urang. Ampura. Engke mah dikirim di nu sajen. Moal nu sajen moal kieu. Moal. Tapi kudu dewe nya engke we bulan kasekian. Tapi ulah nu eta deui. Moal. Bikeun nu soleh teh ka ditu teh ngajarkeun supisme. Hirup ulah dudunya wae, hirup mah kudu urang we. Lamun geus korupsi kudu tobat. Lamun urang geus mau 10 juta kudu infak 15 juta. Gitu terus gitu segala macam gitu. Itu kan harus diciptakan oleh gerakan Pemuda Persis Kabupaten Bandung. Jadi treatnya itu harus ada. Kalau konteksnya kita mau membangun perencanaannya itu berbasis masalah, maka harus dilakukan analisis SWOT itu. Ciptakan musuh-musuh kita, ciptakan sparring partner kita. Dengan siapa kita akan jadi sparring partner, dengan siapa kita akan beroposisi. Ciptakan itu. Tapi samperkeun. Itu yang disebut dengan dakwah. Samperkeun lain di jauhan, samperkeun. Di jauhan mah sebenarnya ente teh eleh sebenarnya mah. Ngan beureun api-api we gitu dah ya kan jangan buktikeun ente datang gitu dan seterusnya. Nah, jadi caranya potensi berhadapan dengan masalah, maka yang harus dilakukan adalah empowerment. Jadi kekuatan pemuda harus ditambah dengan melihat masalah itu. Caranya itu si potensi diperkuat. Lihat masalah, potensi diperkuat. Nah, itu. Yang kedua, penggalian pada masalah dan upaya untuk mengatasinya, problem solving. Yang ketiga, potensi itu satu arah. Kalau masalah, tingkatnya kannya itu arah sebaliknya. Gitu. Jadi kalau lihat masalah, sabaliknya tina masalah eta apa? Itu yang dikerjakan. Gitu. Gampangnya. Misalnya kebodohan itu kan masalah. Jangan kemudian peningkatan kebodohan kan bukan, tapi peningkatan pendidikan yang berkebalikan dengan kebodohan itu. Jadi lihat masalah, lakukan peningkatan di bidang yang sebaliknya. Ini termasuk SMART goal-nya. Nah, ada yang kedua, sifatnya itu bukan melihat masalah. Kalau masalah kan begini, sifatnya itu
Ada aset potensi, ada masalah jurang. Kalau potensi mah sesuatu yang lebih, makanya nggak gunung. Kalau masalah mah kan sesuatu yang kurang, defisit, jadi jurang, kan gitu. Nah ini supaya masalahnya ini kata perencanaan yang baru, yang kedua adalah kalau kita mengatasinya dengan sifatnya seperti ini, orang bakal putus nanti karena ngabahas masalah deui. Tungtungna teu angeus-angeus masalah teh. Maka caranya adalah yang begini. Lupakan masalah, fokus kepada aset. Sekali lagi, lupakan masalah, fokus kepada aset. Gitu. Ini namanya strategi yang kedua yang berkebalikan dengan SWOT. Nama strateginya adalah SWAR. S-nya sama yaitu kekuatan, O-nya sama yaitu opportunities. Yang membeda adalah A. A menggantikan weakness. Weakness kan masalah, kelemahan. Maka weakness jadi tidak dibahas. Maka W itu yang weakness, yang masalah diganti dengan yang positif, yaitu aspirasi. Jadi ada aset. Nah, tanya kepada aset itu apa keinginannya. Nah, itu. Yang ketiga adalah result. Faktor hasil terukur. Ini yang disebut dengan SWOT. Caranya itu begini. Pertama, Anda harus melakukan discovery. Caranya itu dengan dialog. Seluruh pemuda Persis kudu ngobrol satu sama lain tentang kepemudaan. Diobrolkan tentang diri kepemudaan teh gitu. Termasuk diantaranya itu hasil dari obrolan adalah dream. Terciptanya impian-impian. Maksudnya adalah impian bersama. Lain impian akang ieu, lain impian anak, lain impian bersama. Gara-gara ngobrol. Gara-gara ngobrol terbangun impian bersama. Maka setelah itu impian itu dirancang. Jadi basisnya bukan kepada masalah, tapi basisnya adalah kepada impian yang asalnya dari dialog yang tercipta antar pemuda. Baru kemudian upaya kita untuk destiny, mewujudkan apa yang kita rancang itu. Nah ini teknik metode supaya tercipta apa yang disebut dengan SWOT tadi. Nah ini ringkasnya adalah begini. Kalau dalam perencanaan yang konvensional itu selalu ada yang disebut dengan permasalahan dan tantangan. Saenggeus kondisi real saat ini. Kondisi saat ini pemuda itu seperti apa? Berarti masalahnya naon? Kalau yang kedua mah bukan. Jadi kondisi real terus kondisi ideal. Pemuda Persis Kabupaten Bandung ini sudah begini saat ini teh. Syukuri alhamdulillah. Cuman jangan berhenti di situ. Ideana kumaha pemuda Persis ieu teh. Oh, cenah ideana mah pemuda Persis. Jumlah Persis Kabupaten Bandung seberapa? Berapa? 2.500. Jumlah pemuda? Anggota pemuda? Jumlah Persis berapa? Jumlah Persis anggap 5.000. Jumlah pemuda 2.500. Maka di situ langsung itu kan kondisi saat ini. Syukuri. Alhamdulillah. Pemuda Persis 2.500, Persis 5.000. Setengah nah di Persis pemuda Persis alhamdulillah. Ciptakan impian. Apa impiannya? Melebihi Persis. Lain sarua. Kita menginginkan anggota Persis kan keteh 5 tahun ke hareup anggota Persis naik tina 5.000 paling tidak jadi 6.000 anggota Persis teh. Maka kita punya cita-cita anggota pemuda Persis dari 2.500 menjadi 7.500, naik 200%. Itu namanya dream. Nah, sabab jumlah pemuda lebih loba tibatan jumlah kolot. Berarti sebenarnya potensi pemuda lebih banyak lagi. Ngan pada urang can ikhtiare meureun gitu. Jumlah cabang Persis ada berapa? Persis Bandung? 9. 29. Jumlah cabang pemuda? 25.
Berarti cabang Persis Bandung nambah jadi dari 29 jadi 32, jumlah pemuda Persis jadi 35 gitu. Itu namanya dreaming dengan cara soar dari apa yang kita aset yang kita punyai hari ini. Pemuda Persis sekarang contoh yang lain. Yang S1 berapa persen? Seluruh anggota Persis. Misal anggap saja yang sudah S1 itu 50%. Alhamdulillah. Berarti 5 tahun ke depan anggota pemuda Persis 100% SHG. Target. Kualitas ta. Tapi SHG na tong SHG sa katengi. SHG na SHG anu bagus. Manehna SHG hadis. Kirim. Jadi murid Ustaz Aceng. Jadi murid Ustaz Husain misal ini. Kirim gitu. Tidak hanya sekedar ngukur mudag SHG, Ustaz mudag SHG yang memang berkualitas. SHG-nya SHG syariah. Gitu. Berarti ada program beasiswa nanti. Program beasiswa pemuda Persis untuk pemuda Persis. Karena ternyata 50% pemuda Persis can SHG. Misal. Nu doktor S beriji, acan aya 5 tahun ke hareup paling aya 2 siki mah, kan gitu. Tapi lain dibuka program beasiswa dokter untuk pemuda Persis daftar, kabeh daftar. Tidak, di teangan anggota Persis nu militan rada pinter saeutik. Panak dipinterkeun. Militan euy. Hade, sip, langsung panggil. Siap jihad di pemuda Persis? Kan selama ini jihad. Siap henteu. Pan selama ini jihad? Siap henteu. Oh siap. 10 tahun deui. Oh siap, saumur hidup. Sasalaman naon? Doktor maneh tahun hareup. Gitu. Dokter dibiayain ku saya, ku jamiah. Di mana duitna? Nganyuk lah. Kajen, lain hutang uing, hutang jamiah. Nu penting maneh jadi dokter. Asa jihad maneh jika kata-kata maneh tadi. Jihad antum jika kata-kata antum saumur hidup jihad. Didokterkeun ku urang. Gitu. Jadi bukan dibuka pendaftaran siapa yang mau jadi dokter dari pemuda Persis, tidak. Cari oleh pemuda Persis, oleh taskil ini. Lain taskilna sorangan atau abdi heula teu heula henteu. Justru kita berkorban untuk potensi yang ada di anggota pemuda Persis. Gitu. Wah, cenah, baiklah. Atuh tad dokter maka hiji maha teuing, paling tidak kudu aya 100 juta. Paling murah eta teh. Kadua lila teuing deui. Hayang nu 1 tahun bisa dengan perencanaan. Tingali pemuda Persis nu soleh, tapi potensian soleh kabeh tapi tah aya mucung seutik. Panggil. Siap ente jihad di pemuda Persis siap. Eureun gawe nya. Urun gawe kumaha atuh ari ieu pawajikan saya kumaha? Siap jihad teu. Siap tapi kan ari gawe mah siap jihad teu. Kumaha atuh alternatifna? Cip, urang ngomong alternatif. Pamajikan maneh ditanggung. Lain lagi kawin ku urang lain geus pokok pamajikan ente. Keluarga maneh ditanggung. Ditanggungna 4 bulan tapi. Terus naon? Eueun gawe maneh dikursuskeun ka Arab Saudi 4 bulan. Maneh dikursuskeun ka Mesir 4 bulan. Dibiayaan ku jamiah. Di mana duitna? Nganyuk. Kajeun. 4 bulan. Balik ti ditu wak-wek tah. Jeung tugasna teh ente di Mesir kades ya lain ngadon sare. Ya duit jamiah dipake ente di Mesir diajar bahasa, tuluy diskusi dengan tokoh-tokoh di Mesir itu. Diskusina tong jeung saaliran hungkul, jeung orang liberal ge diskusi gitu. Jeung anu soleh diskusi, jeung orang liberal diskusi. 4 bulan balik. Geus 4 bulan teh sok ente ngomong enak ku bahasa Arab ngomongna pan manya. Geus mulik di Mesir ku bahasa Indonesia keneh. Sok ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab. Naon diomongkeun? Tungan ukur sekadar bahasa Arabna. Kontekstual teu. Analisisna alus teu. Terusna. 4 bulan keluargana dibiayaan, manehna dikeun. Bahasa Arabna geus alus. Teu nanaon. Maneh bahasa Arab geus alus. Khususkeun ka Malaysia bahasa Inggris. Langsung pemuda Persis neangan jaringan di Malaysia. Nitip pemuda Persis ieu di dieu. Gitu. Dibiayaan ku kami. Mun aya nanaon kontak ka kami. Duit nanaon ku kami. Gitu.
Saurang da lobaan mah rieut oge neangan duitna. Ini yang disebut dengan realistik. Saurang, tapi kudu aya eta. Begitu oke aya saurang ti pemuda Persis Bandung nyong colang. Manehna bakal jihad di pemuda Persis mah bakal jihad, mulang tarima. Sampai meh kitu ge geus jihad manehna teh. Komodi di kitu ke mulang tarima. Urang kieu teh. Nah gitu contohnya. Dan itu direncanakan, di planning dan itu memang dipilih nanti. Itu yang disebut dengan kaderisasi. Pemilihan kader-kader dengan potensinya itu. Ciptakan di sini. Dreaming itu. Kalau tidak bisa 5 tahun ini 10 tahun. Bikin tahapannya 5 tahun pertama bagaimana sehingga kemudian hal itu bisa dicapai di 5 tahun yang kedua. Caranya itu. Bikin program-program yang terkait satu sama yang lain. Gitu ya. Nah ini untuk teori perencanaannya. Saya sedikit lagi untuk masalah ininya. Nah ini ya. Dua slide lagi lah. Yang lainnya silahkan Anda pelajari ini saja. Anda pelajari. Habis ini Anda sholat. Ketika Anda kan tidak akan sholat. Maksudnya sholatnya di jamaah di ranca ekek. Anda makan. Anda kan pinter kudu butuh nutrisi karena berpikir. Ente kan ente sholat dulu yang sholat. Nanti habis sholat jangan dulu makan. Kita latihan simulasi ya. Nah gitu. Jadi Anda 2 materi ini. Pertama, pemuda Persis itu harus beradab ya. Prioritas nomor wahid itu adab. Yang kedua harus berilmu. Yang ketiga mandiri, BBM. Pemuda Persis adalah generasi BBM. Generasi beradab, berilmu, mandiri. Beradab arek jeung luhur jeung sahanapeun pikarasepeun. Berilmu teu saomong-omong. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya ada ilmu-ilmu di situ sehingga orang lain teh merasa bermanfaat ngobrol dengan orang gara-gara ada ilmu yang keluar dari mulut kita. Dan yang ketiga mandiri, kita tidak di bawah tekanan orang lain. Arek ngomong tentang kebenaran kumaha ketika orang arek ngomong ka jelema eta, orang boga hutang kasih eta teh. Kan hese heureun letah teh. Jika Nabi Musa ka Firaun, kan cek Firaun teh aya di Al-Qur'an. Kan cek Firaun ka Nabi Musa naon? Ari maneh kan maneh teh ti leutik teu pikeun ka gede kieu teh diurus ku kami. Kan kitu cek Firaun. Mantak Nabi Musa kan ngadoa ka Gusti Allah. Gusti Allah, saya mah letah teh kelu kan gitu. Nyungkeun dibere babaturan, jadilah Nabi Harun. Rada hese ngomong jeung Firaun teh kahutangan budi. Makanya kemudian ada Firaun yang ada Nabi Harun yang kemudian tidak ada urusan apapun dengan Firaun itu. Mandiri harus diciptakan di pemuda itu. Jangan sampai tergantung kepada yang lain. Itu 1. 2. Jati diri pemuda adalah kader 1. Tapi tong kader unggul bisi. Pemuda Persis mah kader. Lain. Bener tapi lain eta unggul. Nu kadua naon? Pelopor. 2 identitas pemuda itu. Kader dan pelopor. Ciri pelopor kumaha? Ciri kader naon? Ciri kader adalah dia jadi anggota inti dari asalnya anggota biasa. Anu disebut kader mah lamun manehna eueuh jadi kaleungitan. Mun aya si eta, tah berarti manehna teh geus jadi kader tah. Lamun si eta ka mana? Teuing, ke kajeun lah. Nah, lain kader. Tapi lamun batur teh, telepon si eta, telepon. Keur ieu cenah manehna keur aya di pasar, tinggalkeun di pasar mah. Ieu penting. Nah, berarti jelema eta teh kader. Gitu. Pelopor, cirina naon? Getihan. Bahasa Sundana mah ngabaladah. Lamun aya leuweung nu arek dijieun kampung, maka kudu aya tim anu ngabaladah. Naon? Nyingrai-nyingraikeun cucuk dina kampung eta. Anu kaduana mah geus ngeunah, datang kana dinya teh geus aya jalan gede gitu. Tapi nu ngabaladah pasti getihan. Nah, da manehna memang tugasna nyingkir-nyingkirkeun cucuk pelopor. Jadi pemuda Persis banci lamun khutbah bid'ah di jamaah Persis. Jangan naon dihutbahkeun bid'ah dan geus tara bid'ah.
Dan di mana eta teh? Di Jamaah Persis. Ini ente ka pengajian pemuda Pancasila. Berarti eta ente pelopor. Ini ente ka kompleks nu di kompleks eta can aya Persis. Maka Anda mempelopori untuk kemudian terbentuknya Persis di situ. Dengan menyebutkan ana pemuda Persis. Ana bersyukur ada di Persis karena dengan ana bisa begini ini karena ada di Persis. Sebelum nama ana buraung, bodoh segala macam. Ana jadi pinter, soleh saeutik dan segala macamnya itu karena dididik di Persis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anak-anaknya seperti saya, silakan. Nah gitu. Memang di lembaga pendidikan di Persis ada SMA-nya, ada pesantrennya. Ya mana? Oh, bicarakan oleh Anda kan gitu. Jadi jadikan pemuda Persis itu jadi magnet buat orang lain, gitu. Karena ini intinya pemuda Persis itu adalah kader dan pelopor. Pelopor artinya belum tentu ketika datang ke tempat baru itu diterima dengan baik. Leuheung diusir mah bisa jadi di baledog pelopor mah. Tapi entong gara-gara di baledog jadi teu datang deui. Datang deui geus di baledog ge. Jelema ieu cenah. Sakitu geus di baledog datang deui. Baledog deui, buncunur deui, datang deui. Sampai ka jelema eta bosan ngabaledog. Jelema ieu cenah, datang deui teh. Ka dieu ari maneh arek naon cenah cek itu teh. Sakitu geus di baledog 3 kali datang deui. Ieu we nikmat cenah di baledog teh gitu cek eta. Mangga cenah bilih bade ngabaledog deui 4 kali. Nurus tuh nyaum cenah. Dialog terjadi dan terus pelopor ya. Jadi gitu. Awal-awal mah empot-empotan pasti. Bujur teh baseuh we lah intina mah. Tapi lama kelamaan mah akan timbul di situ termasuk kepercayaan diri. Itu ya yang harus diajamkan di pemuda Persis. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan?